menjelaskan detail mengenai database. Kita lihat istilah yang umum muncul dalam database tadi ya, ada field atau kolom, ada row atau baris atau record, ini sama aja. Ada key. Nah, ternyata key atau kunci di dalam tabel atau database itu ada banyak. Yang tadi adalah primary key ya. Primary key itu di dalam sebuah tabel itu harus ada. Ya, lalu ada yang disebut juga dengan foreign key. Ya, nanti ini silakan dipelajari. Lalu ada auto increment tadi, itu adalah fitur dari database untuk menambah nilai satu persatu tiap recordnya masuk. Ada relationship, ya, hubungan antar tabel. Nah, ini juga kalian bisa definisikan nanti ketika membuat tabel. Dan ada normalization atau normalisasi. Sebuah proses untuk membuat tabel di dalam database kalian itu normal lah istilahnya ya. Ini silakan kalian pelajari secara umumnya aja dulu itu apa, supaya nanti melanjutkan serinya lebih mudah lagi. Nah, selanjutnya dari DBMS yang banyak ini, sekali lagi yang akan kita pelajari di seri ini hanya satu ya. Itu hanya MySQL aja. Walaupun tadi seperti yang saya bilang, MySQL itu menggunakan bahasa SQL dan banyak DBMS yang menggunakan bahasa SQL. Sehingga pemahamannya bisa diterapkan pada DBMS yang lain. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, gimana kalau kita langsung coba aja membuat sebuah database dan tabel menggunakan MySQL ini. Baik, jadi sekarang saya minta kalian buka dulu Exam Control Panel-nya. Ini seperti ini ya, kalian lihat. Kalau sebelumnya di video-video sebelumnya, kita itu cuma butuh menjalankan server webnya aja, yaitu Apache. Nah, kalau sekarang, untuk bisa terhubung ke dalam database, atau untuk bisa menjalankan DBMS MySQL ini, kita harus jalankan dulu server database-nya. Ya, jadi kalian pastikan, klik tombol start-nya, pastikan itu sudah berwarna hijau. Ini artinya kita sudah siap terhubung dengan MySQL-nya. Ya, sekali lagi MySQL itu ada yang bilangnya MySQL, ada yang bilangnya MySQL, itu sama aja lah ya. Walaupun sebetulnya si MySQL-nya nggak mau kalau produknya disebut MySQL. Ya, tapi itu kebiasaan aja lah. Oke, kalau sudah dijalankan, nah sekarang gimana kita bisa mengakses database-nya? Kita harus tahu dulu tempat penyimpanan dari aplikasi MySQL ini. Aplikasinya itu ada di dalam folder instalasi exam kalian. Jadi kalian harus tahu dulu installnya di mana, apa di C, atau di D, atau di E, di dalam program files, atau di mana gitu ya. Kalian harus tahu dulu. Jadi sekarang coba kita buka dulu foldernya, tempat kalian menyimpan examnya. Kebetulan saya simpan examnya di D. Ya, silakan kalian kalau di tempat lain dibuka aja, masuk ke folder exam. Ya, sebelah kiri lihat, itu pasti ada folder MySQL-nya. Ada ya, folder MySQL. Dibuka aja. Jadi ada banyak folder, ini abaikan aja. Kalian masuk ke folder yang namanya bin. Ini atau folder binary-nya. Nah, di dalamnya banyak aplikasi-aplikasinya. Banyak aplikasi exe itu ya. Yang kita butuhkan adalah yang MySQL ini. Jadi cara menjalankan DBMS-nya sebetulnya dengan mengeksekusi file MySQL ini. Ya, coba kita sekarang double klik aja ya. Kita double klik filenya. Harusnya kalian masuk ke sini. Ada tulisannya Welcome to the MariaDB Monitor. Nah, sekarang kalau kalian buka ini, ada tulisan MariaDB, nggak usah khawatir. Meskipun aplikasi ini namanya MariaDB, database yang kita akses itu masih MySQL atau MySQL. Ya, jadi sama aja. Ini artinya kita sudah terhubung ke database-nya. Jadi nanti di dalam sini kalau kalian lihat ada command prompt-nya ya. Kalian bisa isikan perintah SQL-nya. Kita coba satu perintah. Ada perintah untuk menampilkan isi dari database di dalam DBMS ini. Ya, perintahnya gini. Kalian ketik aja show spasi, ini saya perbesar ya, show databases, gitu ya, show databases, lalu akhiri dengan titik koma. Ini untuk mengeksekusi perintahnya. Silakan kalian pencet tombol enter, maka akan tampil seperti ini. Nah, ceritanya di dalam DBMS-nya ada dua buah database. Ada yang namanya information schema, ada test. Ini kalau kalian baru install examnya, itu pasti munculnya cuma dua. Sama ya. Jadi kita sudah berhasil sebetulnya ini terhubung ke database MySQL-nya. Tapi problemnya adalah kita terhubung ke MySQL ini sebagai guest atau sebagai tamu. Nah, jadi tamu itu memiliki keterbatasan. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain tamu itu. Cuman bisa lihat dua database ini aja. Padahal sebetulnya kalau kalian tahu database-nya banyak, nggak cuman ini. Cuman yang lain disembunyikan. Karena yang lain hanya bisa diakses oleh admin. Untuk bisa menambah database sendiri, mengubah, menghapus, kita harus masuk ke sini sebagai admin. Nah, caranya tidak dengan melakukan double klik file MySQL
di dalam Explorer-nya seperti tadi kita lakukan. Ya, caranya kita harus menelusuri menggunakan command prompt. Ya, jadi ini kalian boleh tulis exit di sini ya, atau kalian mencet close sama aja. Nanti dia ditutup. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah menjalankan file ini MySQL.exe tapi menelusuri menggunakan command prompt. Jadi silakan saya minta kalian buka command prompt-nya. Ya, seperti ini, buka command prompt-nya. Lalu arahkan direktorinya. Ini kan direktori aktifnya, default-nya ada di sini, users Sandika Gali, atau mungkin kalian beda ya, my document apa gitu. Kita harus arahkan ke dalam folder MySQL bin tadi. Tahu kan ya caranya ya? Kita pindahkan aja direktorinya. Nah, sekarang misalnya kalau saya mau naik satu direktori, itu kalian bisa tulis cd. Ya, cd itu change directory, terus titik-titik untuk naik satu direktori. Jadi dia naik sini. Karena saya yakin folder exam saya itu ada di c/exam. Nah, berarti kita harus telusuri ke sana. Atau kalau kalian langsung mau masuk ke C.2, kalian bisa tulis cd, lalu backslash. Nanti dia masuk ke C.2. Nah, kalau misalkan kalian nyimpennya di drive lain gimana? Misalkan di D atau di E, ya silahkan pindahkan aja ke drive yang lain. Kebetulan saya nggak ada drive D, jadi tulisannya begini. Atau ada di E, ya silahkan langsung tulis begitu aja. Paham ya? Ini saya bersihkan layarnya, kalian bisa tulis CLS atau clear screen, nanti dia hilang yang atasnya. Nah, sekarang baru kita telusuri ke dalam direktorinya. Kalian tulis cd, spasi, lalu nama folder examnya. Kan kalau saya ada di sini, C, lalu exam. Jadi saya bisa tulis cd, spasi, langsung aja exam. Ya, atau kalau mau gampang kalian tulis X, terus tab. Kalau ada foldernya, pasti langsung muncul. Kalau nggak ada, begitu di tab nggak akan muncul. cd exam begini. Lalu kita masuk dari exam masuk ke MySQL. Nah, kalau kalian nggak yakin di dalam sebuah folder itu ada folder yang kalian inginkan, kalian bisa buka dulu direktorinya menggunakan dir. Enter. Nanti muncul direktorinya seperti ini. Kalau mau gampang lihatnya, kalian tulis dir spasi /w. Nanti direktorinya ke samping lihatnya. Yang ada kurung sikunya itu folder, yang nggak ada itu adalah file. Dari exam saya mau masuk MySQL. Coba lihat ada nggak MySQL. Ini ada ya folder MySQL. Jadi saya tinggal masuk aja cd my tab. Tuh ada. Dari MySQL kita masuk ke cd bin. Masuk ke binary-nya. Kalau kita lihat isinya dir/w. Yang mau kita akses adalah ini. Tuh di sana ya, MySQL.exe. Jadi cara manggilnya kalian tulis aja MySQL begini. Jangan pencet enter. Kalau pencet enter, nih kalian akan masuk sama seperti tadi. Sama seperti kalian mendouble klik filenya. Masuk sebagai apa? Sebagai guest, sebagai tamu. Jadi kalau show database, ada 2. Kita nggak mau gitu. Exit dulu. Sekarang kita masuknya gini. Tulis MySQL, jalanin file exe-nya. Tapi kita akan mengirimkan username dan password. Caranya kalian tuliskan spasi -u. Ya, ini artinya setelah ini saya mau masukin username gitu ya. Spasi kalian tulis username-nya. Username-nya apa? Secara default, kalau kalian install exam, next finish begitu ya, itu pasti username-nya root. Begini. Username-nya root. Spasi lagi -p. Habis ini kita masukin password-nya. Nah, password-nya nggak usah diketik, kalian cukup pencet enter aja sekarang. Enter, nah maka akan diminta password-nya. Ini kalau kalian ketikkan apapun nggak akan kelihatan. Nah, tapi password default-nya itu kosong, nggak ada password-nya kita. Ya, jadi kalian cukup pencet enter lagi sekarang. Enter aja. Sekarang masuk seperti ini. Persis sama seperti tadi kita masuk ke MySQL. Tapi sekarang kita masuknya sebagai admin atau istilahnya sebagai root gitu ya. Yang punya hak akses paling utama. Coba sekarang kita cek lagi. Kalau saya tulis show databases, begini, kita lihat, pencet enter. Nah, database-nya lebih banyak tuh. Karena ini sebetulnya database yang ada di dalam DBMS kita. Kalau tadi banyak yang disembunyikan karena kita cuma tamu. Kalau sekarang kita sudah admin. Gimana? Sampai sini? Masih bareng-bareng ya? Kalau ada yang bingung, langsung aja tanyain di kolom komentar di bawah video YouTube-nya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah database. Lalu di dalam database-nya kita akan bikin tabel. Ya, tapi sebelum kita masuk ke MySQL-nya, coba kita rancang dulu deh database dan tabelnya. Ini, misalkan saya punya notepad untuk merancang database-nya. Misalkan saya mau punya database, nanti kita kasih nama aja gini. Database-nya
Kita kasih nama PHP dasar. Kecil semua, nggak ada spasi. Terus nanti kita punya tabel namanya mahasiswa deh. Ya kita buat dulu tabel mahasiswa sama-sama. Nanti kalau kalian udah beres membuat tabel mahasiswa, silahkan kalian buat tabel untuk kasus kalian masing-masing. Nanti di dalamnya, ini strukturnya. Kita bakalan punya ID yang tipe datanya integer. Nanti kita harus ngasih tahu ke si MySQL-nya, mau bikin database namanya apa, di dalamnya mau bikin tabel namanya apa, lalu tabelnya strukturnya seperti apa. Nah strukturnya itu kita harus kasih tahu nama field-nya apa, tipe datanya apa, lalu atribut pendukungnya apa aja, gitu. Nah, pada saat kita menentukan tipe data, kita bisa kasih ukurannya mau berapa. Ya, ukuran tuh misalkan gini, ID tipe datanya integer, saya kasih angka 3 misalkan di sini dalam kurung, ini artinya ukurannya 3 digit lah, gitu gampangnya. Ukurannya 3 digit. Nah, kalau 3 digit berarti nilai yang bisa ditampung maksimal berapa? Dari mulai 1 sampai 999. Nah, itu hati-hati. Kalau misalkan kalian nulis seperti ini, berarti data yang bisa ditampung 999. Nah, gimana kalau lebih? Nggak akan masuk ke dalamnya. Nah, khusus untuk integer, kalau kita biarkan kosong, maka dia akan mencari nilai terbesar sesuai kapasitas penampungannya. Ya, jadi biarkan aja kosong, lalu kita kasih dia sebagai primary key. Karena ID ini saya pengen dia jadi primary key. Lalu, supaya kita nggak perlu mikirin nambah satu, ID-nya ini, kita kasih sebuah atribut namanya auto increment. Jadi kita kasih ini contekannya aja dulu. Terus kita nanti mau bikin nama yang tipe datanya adalah string, ya tulisan atau teks. Nah di dalam MySQL ada beberapa tipe data untuk menampung teks. Ada yang namanya char atau karakter, ada yang namanya varchar. Yaitu 2 tipe data. Nah silakan kalian cari tahu sendiri apa itu perbedaannya antara char dan varchar. Biasanya kita kasihnya varchar. Lalu nanti kita definisikan mau berapa panjangnya. Ya silakan kalian tulis aja di sini berapa misalkan ya. Boleh 100, boleh berapapun. Yang penting artinya ini maksimal 100 digit karakter. Tidak ada atribut yang akan kita tambahkan lagi. Lalu ada NRP, misalkan varchar juga. Misalkan berapa ini? 10 misalnya. Ada email. Sebetulnya nggak semudah ini menentukan tipe data dan ukurannya, banyak pertimbangan yang harus kalian lakukan. Tapi supaya simple di video ini, kita ngisikannya simple aja seperti ini. Lalu ada jurusan, dan terakhir ada apa? Gambar ya. Varchar, 100 juga. Nah jadi ceritanya ada 6 field yang akan kita buat di dalam tabel mahasiswa, di dalam database PHP dasar. Ya ini contekannya kita biarkan, saya minimize dulu. Sekarang gimana caranya untuk memasukkan sintaks tadi ke dalam MySQL. Yang pertama tentu saja kita harus buat dulu database-nya. Cara bikinnya gampang banget, kalian cukup tulis create database gitu ya. Nanti kalau yang atas databases karena jamak ya, mungkin aja di dalam satu DBMS database-nya banyak. Kalau ini buat sebuah database, spasi namanya apa? Kita tulis PHP dasar. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Kalau lupa kalian mencet titik koma, terus pencet enter. Nah ini jangan panik dulu. Enter ini belum mengeksekusi perintahnya. Nah dia masih menunggu string untuk menyelesaikan perintahnya. Jadi kalau lupa nulisin titik koma ya tinggal tulis aja titik koma. Lalu enter. Tuh, kalau berhasil ada tulisannya query OK. Itu pasti membuat database-nya berhasil. Cara ngeceknya kita show lagi. Show database. Sekarang ada tuh. PHP dasar. Berarti kita udah berhasil membuat database PHP dasar di dalam MySQL-nya. Selanjutnya, database sudah dibikin, kita bikin tabel. Nah, tapi sebelum bikin tabel, kita harus kasih tahu dulu si MySQL-nya kita mau pakai database yang mana. Karena kalau kita mau bikin tabel dan database-nya banyak, kan bingung ya mau ditaruh di mana. Karena tabel itu ada di dalam database. Makanya kita harus kasih tahu dulu kita mau pakai database yang mana. Caranya kalian tulis use spasi nama database-nya. Misalkan use PHP dasar begini. Nantinya saya mau pakai database PHP dasar mulai dari sekarang dan ke depannya. Ada tulisan database change kalau berhasil. Sekarang kita akan bikin tabel. Caranya kalian tulis create table. Ini ya, saya scroll ke atas. Lalu spasi nama tabelnya apa? Kita mau bikin mahasiswa. Gini. Lalu selanjutnya di dalam kurung itu struktur dari tabelnya. Yang seperti ini. Ya, jadi kita akan nuliskan semuanya. Kalian boleh tulis ke sebelah kanan. Atau kalian tulis baris per baris.
biasanya biar nggak bingung saya tulisnya baris per baris. Jadi sampai sini, kurung buka, saya pencet enter. Kan belum dieksekusi ya, dia masih nunggu string SQL-nya selesai. Yang pertama, kita mau bikin ID yang tipe datanya integer, dan dia primary key, lalu dia auto increment. Udah, satu field sudah, pisahkan dengan koma. Jangan lupa. Lalu pencet enter. Selanjutnya kita mau bikin nama yang dia adalah varchar, ukurannya 100 misalnya ya, koma lagi, enter. Lalu kita mau bikin NRP, varchar juga. Atau sebetulnya kalau nilai kalian itu pasti ukurannya, kalian jangan gunakan varchar, tapi gunakan char. Contohnya untuk NRP ini, khusus untuk kampus kami, itu NRP-nya pasti 9. 0430400023 itu pasti 9. Mau angkatan berapapun, mau mahasiswa siapapun, pasti 9 digit. Nah, jadi saya bisa tulis aja char 9. Ya, jadi kalian harus tentukan dulu kira-kira yang diinputkan oleh usernya itu pasti segitu atau tidak. Kalau beda-beda, seperti nama kan nggak semua orang namanya ukurannya sama kan. Pasti beda-beda, gunakan varchar. Selanjutnya adalah email, varchar 100. Ada apalagi jurusan ya, jurusan varchar juga. Dan terakhir ada gambar, varchar juga. Ini 100 saya sembarang aja, nggak ada pertimbangan apapun ya. Udah selesai, hati-hati nggak usah pakai koma, kalian cukup tutup kurung kurawalnya dan titik koma. Jadi kalian boleh pencet enter di sini, kurung tutup, titik koma. Ya, baru sekarang kita pencet enter. Kalau benar, pasti ada tulisan query OK. Ya, kalau salah misalkan ada error, nggak usah khawatir, ditulis ulang lagi aja. Oke, sampai sini. Untuk mengetahui ada tabel apa saja yang ada di dalam database kita, kalian cukup tulis show tables, titik koma, lihat tuh. Tabel yang ada di database PHP dasar adalah tabel mahasiswa. Kalau kalian pengen lihat strukturnya, kalian tulis describe dari tabel apa? Mahasiswa. Titik koma, enter. Nah, tuh lihat. Ini adalah struktur tabelnya. Ada field apa aja, tipe datanya apa aja. Null itu boleh kosong atau tidak isinya. Ada key-nya dan atribut-atribut lain lah. Ya, untuk integer tadi kenapa tiba-tiba ada angka 11 di sini? Karena itu adalah daya tampung maksimal dari tipe data integer. Ya, jadi kalau dikosongkan nanti nilainya 11. Sudah nih ya, kita udah buat database, kita udah buat tabel. Sekarang ngisi datanya gimana? Ngisi datanya simple aja. Ngisi datanya itu kalian harus paham sintaks SQL dulu. Saya langsung aja kasih tahu sintaksnya. Insert spasi into. Ya, jadi masukkan ke dalam tabel mana? Mahasiswa. Itu spasi values. Ya, masukkan ke tabel mahasiswa nilai-nilai berikut ini, gitu ya. Menggunakan kurung buka kurung tutup nanti. Lalu di dalamnya kalian masukkan data-datanya. Urutannya harus sesuai dengan field yang kalian tulis di atasnya, nggak boleh ketukar. Jadi pertama ID-nya dulu, terus nama, NRP, email, jurusan. Yang pertama ID-nya, diisi nggak? ID-nya nggak perlu kita isi karena akan diisi otomatis oleh MySQL-nya. Jadi kalian cukup kasih kutip-kutip aja, kosongkan gitu itu artinya, biar nanti diisi oleh MySQL-nya. Koma, baru kita masuk ke nama. Kalau tipe datanya text, string, varchar atau char, gunakan kutip 1. Jadi kalian tulis Sandika Galih gini. Koma lagi. Sekarang apa? NRP ya. NRP karena dia varchar, pakai kutip juga. Begini. Lalu ada email. Hati-hati kutip dan komanya ya, jangan ketinggalan. Jurusan dan terakhir gambar. Kalau sudah, kurung tutup, titik koma. Coba sekarang pencet enter. Kalau berhasil ada tulisannya query OK, 1 row affected. Dan warningnya kayaknya abaikan dulu aja. Jadi ini berhasil ada data masuk sejumlah 1 baris. Untuk melihatnya gimana? Nah, ini kita gunakan sintaks SQL yang namanya select. Pilihnya apa? Saya mau pilih semua fieldnya. Saya bisa gunakan bintang. Ini select bintang artinya pilih semua field dari from tabel mana? Mahasiswa. Ini. Select bintang from mahasiswa. Kalau pencet enter, tuh kalian lihat, tampil datanya. Karena datanya baru 1, ya tampilnya cuma 1. Tapi kalian lihat nih, ID-nya. Otomatis ada angka 1 karena dibuat oleh MySQL-nya. Coba sekarang kita tambahin beberapa mahasiswa lagi deh. Silakan kalian tambahkan 2 atau 3 mahasiswa lagi. Caranya sama aja.
insert into lagi ya. Saya akan masukin 2 data mahasiswa. Oke, jadi ini ya, saya sudah masukkan 2 orang mahasiswa datanya. Kalau kita lihat lagi, select bintang from mahasiswa, begini, maka akan tampil ketiga datanya. Dan lihat ID-nya otomatis akan bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Nah, untuk menampilkan datanya, kalian bisa aja, misalkan cuma pengen nampilin NRP-nya aja, kalian cukup select NRP from mahasiswa. Tuh, maka yang tampil hanya NRP-nya saja. Atau mau hanya 2, nama dan NRP-nya saja, kalian cukup tulis select nama, koma ya, nama, koma, NRP from mahasiswa. Maka hanya akan 2. Atau saya ingin mencari mahasiswa yang NRP-nya 0430400023 misalkan. Itu caranya, kalian tulisnya gini. Select bintang misalkan, saya pengen tampil semua, from mahasiswa, where begitu ya. NRP-nya sama dengan, jadi cari mahasiswa yang NRP-nya sama dengan ini. Maka akan tampil 1 aja. Karena yang punya NRP itu hanya 1 mahasiswa. Ya, jadi itu cara kita memasukkan data ke dalam tabel. Nah, sekarang gimana kalau mau mengubah data? Misalnya, dari data yang kita punya ini dari 3 mahasiswa, ceritanya saya salah masukin jurusan untuk Dodi ini. Harusnya dia bukan teknik mesin, tapi teknik industri misalnya. Caranya, kalian gunakan sintaks SQL-nya itu adalah update. Itu update, mau tabel mana? Ini update mahasiswa, set, apa yang mau diganti? Saya mau ganti jurusan. Jadi, apa? Misalkan teknik industri. Hati-hati sampai sini jangan selesai. Karena kalau kalian tulis begini, nanti semua mahasiswa jurusannya akan berubah. Jadi teknik industri. Kita harus kasih tahu mahasiswa mana. Misalkan where, apa nih? Bisa pakai apapun yang unik. Misalkan where NRP boleh, NRP-nya berapa. Atau where ID sama dengan 2 misalkan. Itu, maka saya akan mengupdate mahasiswa. Saya akan mengubah jurusannya jadi teknik industri untuk mahasiswa yang ID-nya 2. Ya, jadi kalau saya pencet enter, tuh ada tulisannya match, ada yang ketemu 1, yang diubah 1. Kalau saya select bintang lagi, ya tadinya Dodinya teknik mesin, sekarang jadi teknik industri. Kita udah berhasil merubah. Sekarang gimana kalau kita mau menghapus? Gunakan delete. Delete from mahasiswa. Yang juga sama, jangan terus enter. Kalau begini, semua datanya kehapus. Hati-hati. Saya mau hapus Eric misalnya, cukup kasih identifier-nya lagi. Where ID sama dengan 3. Hapus record di tabel mahasiswa yang ID-nya 3. Maka akan terhapus. Ya, itu kita udah coba membuat ya, atau menambah data. Kita udah coba menampilkan, kita udah coba mengubah dan menghapus. Itu istilahnya CRUD ya, CRUD. Create, read, update, dan delete. Kalau saya select bintang lagi, pencet enter. Tuh, Eric-nya hilang ya. Eric-nya sudah berhasil kita hapus. Sekarang kalau mau menghapus tabelnya gimana? Ada caranya, gunakan drop table mahasiswa. Ini. Kalau saya pencet enter, semua tabelnya terhapus. Nggak peduli ada isinya atau enggak, kehapus. Coba kita pencet enter. Tuh, kehapus. Ya, jadi kalau kalian udah nulis tadi, banyak-banyak terhapus. Coba ini dihapus saja, nggak apa-apa. Kalau saya show tables lagi, atau select bintang dulu deh. Nah, ini kalian bisa mengetik ulang, atau kalian bisa pencet atas itu untuk tahu history yang udah pernah kalian ketikkan, jadi nggak perlu diketik lagi. Select bintang from mahasiswa, tuh error. Katanya tabel mahasiswa doesn't exist, ya artinya udah kehapus lah gitu ya. Kalau saya show tables lagi, begini, maka kosong gitu. Sekarang untuk menghapus database-nya gimana? Hapus saja, drop database, apa nih? Mahasiswa? Nah, bukan ya. PHP dasar. Nah, terhapus juga. Database-nya sekarang terhapus. Kalau saya show databases, hilang tuh ya, database PHP dasarnya. Tuh, sampai sini gimana teman-teman? Kita udah berhasil bikin, bahkan kita udah berhasil menghapus. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekali lagi mengenai sintaks SQL-nya nggak akan saya jelaskan detail. Ya, silahkan kalian pelajari aja sendiri. Nah, terakhir ya, sebelum saya akhiri, kalau misalkan ada yang merasa sedih tadi udah capek-capek bikin terus kehapus, nah gimana kalau sekarang kita bikin ulang,
Tapi tidak menggunakan cara ini, tidak menggunakan command prompt dan mengetik manual seperti ini. Kalian harus menghafal sintaks SQL, kalian harus menghafal perintah-perintahnya. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama tanpa menggunakan command prompt seperti ini. Kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang dapat melakukan hal yang sama dengan ini, tapi dengan interaksi yang lebih mudah. Ya, kita bisa klik aja. Kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang namanya PHP My Admin atau PHP My Admin. Nah, itu adalah aplikasi GUI atau Graphical User Interface. Jadi tampilannya udah menarik gitu ya. Kita tinggal klik aja. Yang sebetulnya melakukan hal yang sama dengan ini. Nah, aplikasinya seperti apa? Apakah kita harus menginstal dulu? Nah, nggak perlu ya. Kalau kalian menggunakan Exam, kalau kalian install Exam, kalian udah otomatis dikasih aplikasi tersebut secara gratis. Kalian tinggal pakai aja. Sebetulnya kalian udah punya aplikasi pengelola database ini. Caranya, kalian cukup buka browser kalian. Ya, cukup buka browsernya. Jangan lupa jalankan dulu Apache-nya karena aplikasinya bentuknya web. Dibuat dengan PHP juga sebetulnya. Kita klik start. Nah, supaya jalan dulu. Lalu masuk ke browsernya, kalian tulis gini, localhost/php atau php my admin. Nah, nanti kalian dikasih tampilan seperti ini. Ini adalah aplikasi yang jadi perantara kalian untuk connect atau terhubung ke database MySQL tadi. Dan sebetulnya ada banyak aplikasi selain PHP My Admin ini yang tugasnya mempermudah kita untuk mengelola database. Ini hanya salah satu contoh aja dan kita memang sudah dikasih aplikasi ini secara gratis. Yang tampil di sini itu sama persis dengan yang kita lakukan di dalam command prompt tadi. Kalau kalian lihat di sebelah sini, di panel sebelah kiri saya ini ya, ada database-database yang ada di dalam DBMS-nya. Nah, ini sama persis dengan yang kita punya di sini. Ya, information schema, MySQL, performance schema. Ini juga sama. Jadi sama aja sebetulnya. Yang kalian lakukan di command prompt sama dengan yang kalian lakukan di sini. Nanti pun yang kalian lakukan di sini sama dengan yang kalian lakukan di command prompt. Contohnya kita bikin database baru. Kalian bisa klik ke tombol new di sini atau kalian klik database. Terus create database sama aja. Ya, kalau mau new boleh di sini klik, nanti juga diarahkan ke sini. Kita tulis nama database-nya PHP dasar. Nah, di sebelah kanan itu ada collation, itu abaikan aja dulu. Kalian mencet create, nanti kalian langsung diarahkan ke sini untuk membuat tabel. Lebih gampang, kalian tulis nama tabelnya apa, misalkan mahasiswa. Dan kalian langsung diminta mau berapa kolom tabel mahasiswanya. Ya, kalau kalian hitung ID, nama, NRP, email, jurusan, gambar, berarti 6 ya. Kalian cukup tulis saja 6 di sini. Nanti kalian mencet go. Nah, secara otomatis kalian akan diarahkan ke sini. Ini bentuknya udah grafis ya, nggak perlu kalian ketik manual di command prompt seperti tadi. Misalkan untuk field yang pertama, namanya mau apa? Misalkan ID, gitu ya. Tipe datanya mau apa? Ini mudah, kalian tinggal pilih mau apa. Misalkan integer tadi ya. Length-nya berapa? Panjangnya berapa? Kita kosongkan, karena tadi panjangnya kita pengennya maksimum. Lalu ini atribut-atribut lainnya banyak yang akan kita abaikan. Ini supaya gampang, ini kalian bisa scroll ke kanan ya. Supaya gampang kalian tutup aja si menu database-nya, kalian bisa pencet tombol ini. Supaya agak luas gitu. Length kosongkan, default kosongkan, ini nilai default kalau nggak diisi mau apa. Collation kosongkan, atribut kosongkan. Null ini untuk ngasih tahu apakah field tersebut boleh kosong atau tidak. Index buat ngasih tahu dia primary key atau bukan. Kita pilih aja primary key. Ya, ini go aja. Dan AI ini. AI adalah auto increment. Silahkan di checklist aja. Jadi kalian mau bikin field namanya ID, integer, primary key, auto increment. Sisanya kosongkan aja. Belum kita butuhkan. Yang kedua adalah nama. Tipe datanya varchar. Panjangnya berapa? 100, 200 ya, silahkan aja ya. Ya, kalian bayangkan aja nama orang paling panjang berapa karakter sih? Itu coba, nama orang yang kalian tahu paling panjang berapa karakter? Itu ya, silakan disesuaikan aja. Boleh 100, boleh 200. Selama menggunakan varchar nggak masalah. Sisanya kosongkan. Lalu NRP tadi, kalau saya pilihnya char 9. Ya, kalian mau pakai varchar silahkan. Atau kalian mau tentukan aturannya sendiri juga boleh. Email, varchar, ini 100 juga. Lalu jurusan, varchar juga, 100 juga. Dan terakhir gambar. Gambar, varchar juga, 100 juga. Kalau sudah, kalian scroll ke bawah. Lalu kalian klik save.
Nah, nanti kalian bisa lihat tuh, sudah dibuatkan tabel yang sama seperti kita buat tadi menggunakan command prompt, tapi sekarang lebih gampang lah, tinggal klik aja. Database sudah dibikin, tabel sudah dibikin. Nah, ini kalau kita kembali ke command prompt aja ya. Terus saya tulis lagi show databases. Sekarang udah ada tuh tabel PHP dasar. Ya, karena memang ini terhubungnya ke database yang sama. Jadi mau pakai command prompt, mau pakai phpMyAdmin sama. Dan sekarang kita akan tambahkan data mahasiswanya. Kalian bisa ke atas ke menu insert. Nah, ini kita masukin data mahasiswanya. Misalkan mahasiswa pertama. Nih, misalkan ini ya. Kalau sudah diisi, pencet go, atau kalian bisa isi data berikutnya di bawahnya. Silahkan aja. Pencet go. Nanti otomatis ada tulisannya satu row inserted. Ingat ya, tadi ID-nya nggak perlu diisi, karena ID-nya otomatis diisi oleh MySQL-nya. Kalau pengen lihat datanya udah masuk apa belum, kalian bisa klik browse. Klik browse. Tuh, kalian bisa lihat datanya sudah masuk. Ya, jadi menggunakan ini lebih gampang daripada menggunakan command prompt. Ya, dan seperti yang saya bilang tadi, masih banyak aplikasi lain yang bisa kalian install untuk menggantikan phpMyAdmin ini. Ya, bahkan lebih bagus dan lebih mudah penggunaannya, silahkan aja dicari. Nah, jadi ini ya, kita udah berhasil memasukkan data ke dalam tabel di dalam database kita. Dan tugas kalian adalah sekarang silahkan tambahkan datanya supaya jadi banyak. Tambahin supaya jadi 10 aja. Sehingga di pertemuan berikutnya, kita sudah punya banyak data untuk kita kelola menggunakan PHP-nya. Baik, mungkin itu ya. Sampai sini dulu videonya. Cukup panjang video kali ini menjelaskan mengenai database dan MySQL yang akan kita gunakan. Dan di video selanjutnya